Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang seputar alam jin. Di episode bagian 2 ini kita akan menjelaskan tentang kelemahan para jin dan tujuan para jin kafir di muka bumi ini. Kelemahan para jin. Yang pertama, jin tidak mampu menguasai hamba-hamba Allah yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga." Quran Surat Al-Isra ayat 65. Yang kedua, jin tidak mampu mendatangkan mukjizat. Jin tidak mampu melakukan sesuatu seperti mukjizat yang dibawa oleh para rasul sebagai bukti akan kebenaran dari ajaran yang mereka bawa. Ketika sebagian orang kafir menuduh bahwa Al-Quran adalah buatan setan, maka Allah berfirman, dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan, dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan kuasa. Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan dari mendengar Al-Quran itu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 210-212. Yang ketiga, jin tidak bisa menyerupai Rasulullah dalam mimpi. Jin tidak mampu menjelma dalam wujud Rasulullah dalam mimpi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka itu adalah aku, karena setan tidak bisa menjelma dalam wujudku." Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, jin tidak mampu menembus langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?" Quran Surat Ar-Rahman ayat 33-34. Meskipun memiliki sejumlah kekuatan dan kecepatan gerak, tetapi para jin tidak bisa melewati ruang-ruang tertentu. Tujuan setan, iblis, dan jin kafir di muka bumi. Yang pertama, tujuan jangka panjang mereka adalah satu-satunya tujuan puncak yang selalu ingin diwujudkan oleh mereka adalah mencampakkan manusia ke dalam neraka jahanam dan menghalanginya dari masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." Quran Surat Fatir ayat 6. Untuk tujuan jangka pendek mereka, yang pertama adalah menjerumuskan hamba Allah ke dalam kemusyrikan dan kekufuran. Tujuan ini mereka lakukan dengan cara mengajak manusia untuk menyembah selain Allah, serta kufur kepada Allah dan syariatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bujukan orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, 'Kafirlah kamu.' Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, 'Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu.'" Quran Surat Al-Hasyr ayat 16. Yang kedua, jika tidak berhasil menjerumuskan umat Islam dari kemusyrikan, mereka berusaha menjerumuskannya dalam dosa. Jika para setan, jin, dan iblis tidak mampu menjerumuskan hamba Allah dalam syirik dan kufur, mereka tidak putus asa. Mereka akan puas dengan sesuatu yang lebih rendah lagi, yaitu menjerumuskan mereka dalam dosa dan maksiat, serta menanam permusuhan dan amarah di tengah barisan mereka sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah bahwa setan telah putus asa untuk disembah di negeri kalian ini selama-lamanya. Akan tetapi, kalian akan taat kepadanya dalam sebagian amal yang kalian anggap remeh. Ia pun ridho dengan itu."
Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang ketiga, menghalangi umat manusia untuk taat kepada Allah. Setan, jin kafir, dan iblis tidak semata mengajak manusia menuju kekufuran, dosa, dan maksiat, tetapi setan juga menghalangi mereka untuk berbuat kebaikan. Setiap ada jalan kebaikan yang akan ditempuh oleh hamba Allah, maka setan pasti duduk di sana untuk menghalangi dan membelokkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur." Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Yang keempat, merusak ibadah umat Islam. Jika mereka tidak bisa menghalangi hamba untuk berbuat taat, mereka akan berusaha merusak ibadah dan taat, agar mereka hamba Allah tidak mendapat pahala dan balasan. Ketika seorang hamba mulai mengerjakan sholat, setan mendekati dan menggodanya agar lupa terhadap ibadahnya dan diingatkan pada urusan-urusan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan ketika mendengar suara azan, ia menutup telinga lalu berlari hingga tidak mendengar suara azan itu. Ketika azan selesai, ia pun kembali dan menggoda manusia. Lantas ketika mendengar iqamah, ia pergi agar tidak mendengar suara iqamah. Tatkala iqamah selesai, ia kembali dan menggoda. Hadis riwayat Muslim. Mengenai macam-macam bentuk gangguan jin kepada manusia, akan kami jelaskan pada video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.